Jangan-jangan ini indikasi mau ada rekayasa. Jangan sampai, karena biarkan rakyat saja yang menentukan. Heboh kali pulanya, semua dicurigai, jelas-jelas memang suara dia kalah. Ini pagi-pagi gini berjemur kita Pak nih, berjemur biar otak itu nggak berjamur, biar otak itu nggak lembab, berjemur nih kayak aku berjemur. Sampean kan seneng live nih, nah coba sampean lihat live di tanggal 14 Februari, yang unggul siapa, yang rendah siapa gitu loh Pak. Kok curang-curang ya apa panjenengan iki. Lek pun kalah nggih sampun ngoten lho Pak, legowo, jangan kayak gitu. Kenapa harus 02 yang dibilang curang? Kemana saksi kalian itu yang di TPS itu? Apa nggak bisa melapor? Banyak cerita kalian, cerita. Kalau gue pilih Pak Wowo, ngape? Urusan lo ngape? Gue suka yang gemoy-gemoy. Ngapa lu? Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panritalo, Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun juga berada, kali ini kita ada di tengah-tengah kebun. Ini lagi ada di rumah-rumah kebun ini, duduk-duduk sambil menikmati angin-angin yang sejuk ya. Dan memang kita butuh kesejukan pasca Pilpres ini karena suasananya masih memanas. Ada orang yang dikalah tetapi sampai hari ini masih merasa menang. Bahkan merasa akan masuk di putaran kedua kalau berdasarkan data yang dimunculkan di podcast Repli Harung tadi malam ya. Sahabat-sahabat yang saya hormati dimanapun juga berada, itu video awal yang saya sematkan tadi, Pak Anies Baswedan, salah seorang capres kita yang kalah. Jangan sampai kemudian ada yang belum kenal siapa beliau. Jadi ada, menurut beliau Pak Anies Baswedan atau yang dipanggil oleh para netizen Abah, ini ada indikasi katanya kecurangan, ada indikasi rekayasa sampai kemudian dia dikalah. Jadi ya itulah kalau orang dikalah ya. Apa saja bisa dituduhkan ke orang yang menang. Dan anehnya karena sampai hari ini para pendukungnya juga masih yakin bahwa Pak Anies Baswedan ini adalah presiden pilihan Tuhan. Bahkan yang tidak memilih Pak Anies Baswedan itu dianggap orang yang tidak beriman. Itu ada beberapa pendukung Anies termasuk LP Sukaisi juga mengatakan seperti itu. Umi Pipi yang suami istrinya Ustaz almarhum Uje ya, Ustaz Jepri Al-Bukhari juga mengatakan demikian. Jadi seolah-olah bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang paling ideal. Nah, ternyata kemudian Tuhan berkata lain karena pilihan Tuhan melalui tangan-tangan rakyat yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini, justru kemudian yang terpilih itu adalah Pak Prabowo, sekalipun itu baru dalam hitungan quick count dan real count. Dan saya kira yang namanya quick count ataupun real count itu tidak akan pernah beda jauh dengan hasil akhirnya nanti di KPU. Oke sahabat, tidak perlu berlama-lama, ini ada video beberapa netizen yang saya sematkan di awal tadi itu memberikan tohokannya terhadap Anies Baswedan. Ya sungguh luar biasa memang emak-emak ya. Dev power emak-emak. Itu lebih tepatnya kira-kira begitu. Para emak-emak ini yang merasa terusik dengan pernyataan Anies Baswedan ataupun para pendukung Anies Baswedan yang begitu keblinger merasa dicurangi, mama ini bereaksi keras dan kita dengar sendiri seperti apa pernyataan mereka. Jangan-jangan ini indikasi mau ada rekayasa. Jangan sampai, karena biarkan rakyat saja yang menentukan. Heboh kali pulanya, semua dicurigai, jelas-jelas memang suara dia kalah. Ini pagi-pagi gini berjemur kita Pak nih, berjemur biar otak itu nggak berjamur, biar otak itu nggak lembab, berjemur nih kayak aku berjemur. Sampean kan seneng live nih, nah coba sampean lihat live di tanggal 14 Februari, yang unggul siapa, yang rendah siapa gitu loh Pak. Kok curang-curang ya apa panjenengan iki.
Lek pon kalah nggih sampun ngoten lho Pak, legowo, jangan kayak gitu. Kenapa harus 02 yang dibilang curang? Kemana saksi kalian itu yang di TPS itu? Apa nggak bisa melapor? Banyak cerita kalian, banyak cerita. Kalau gue pilih Pak Wowo, ngape? Urusan lo ngape? Gue suka yang gemoy-gemoy. Ngapa lu? Kena sinar matahari pagi di jam 8.18 di bagus sekali Pak. Ya daripada ribut kali, bising kali, menuntut untuk pemilu ulang, semua mau diulang, terus duitnya mau dari mana, anggarannya mau dari mana, negara ini aja udah banyak utangnya. Hah? Siapa yang mau biayai? Terus awak mau bolak-balik lagi, coblos lagi, bolak-balik coblos lagi, anak-anak diliburkan lagi sekolahnya gitu. Makin panas pula matahari ini, aku pun duduknya melawan matahari. Ginilah Pak, aku bilang ya, ayo belajar kita positive thinking. Kalau kita nggak menang, berarti memang belum saatnya, berarti kita memang belum layak. Kenyataan itu memang pahit, tapi kenyataan itulah yang mendidik kita. Ya Pak ya, udah silau kali, udah panas kali nih. Ya, tolonglah Pak, jangan sibuk-sibuk minta ulang-ulang kayak nantang matahari kok aku tengok, betul. Gak orang curang Pak, sampean kan seneng live nih. Nah, coba sampean lihat live di tanggal 14 Februari. Yang unggul siapa, yang rendah siapa gitu loh Pak. Kok curang-curang ya apa panjenengan iki. Lek pon kalah nggih sampun ngoten lho Pak, legowo, jangan kayak gitu. Untuk pendukung 01 dan 03 ya, yang belum bisa move on dan belum bisa legowo. Kalian bilang orang curang tuh dari mana? Coba pakai akal, pakai otak, pakai logika, ya kan? Di setiap TPS, di setiap TPS itu ada yang namanya saksi, ada yang namanya Bawaslu, ada polisi, ya kan? Ada aparatur negara di situ. Dan setiap saksi itu pasti dari masing-masing partai, dari masing-masing kandidat, dari masing-masing paslon yang mencalonkan diri untuk jadi calon legislatif, jadi presiden, ya kan? Terus kalau kalian bilang 02 itu curangnya kayak mana caranya? Terus kalau abahan kalian itu menang, tinggi suaranya, baru kalian bilang real, baru kalian bilang itu nggak curang. Ya kalian lihat aja lah, dari mulai kampanye, banyak enggak masyarakat, banyak enggak masanya di 02. Ngapain kalian pening-pening? Toh juga siapapun nanti jadi presidennya tetap juga kau cari makan sendiri, kerja sendiri, ya kan? Kalau udah kayak gini tuh kita nggak usah berdebat, ngapain sampai begini begitu. Yang terbaik itu adalah kita berdoa semoga pasangan 02 Pak Prabowo dan Gibran itu nanti kedepannya bakal menjadi presiden dan wakil presiden yang amanah, yang memegang semua janji-janjinya dan ditunaikan gitu loh. Semua kita berdoa seperti itu. Jangan curang. Terus kalau abah-abah kalian itu menang karena atau pilihan tinggi di Tuhan quick-count-nya melalui itu tangan-tangan rakyat yang ada di ya kan? Atau Pak Nusantara ini, di Gahar, Indonesia ini. ya kan? Atau Pak Gahar, Pak Ganjar, Justru kemudian itu kalau yang misalkan terpilih naik itu adalah pollingnya Pak Prabowo, dihitung sekalipun cepat, itu nggak baru curang. dalam hitungan Kenapa harus quick count 02 yang dibilang dan real curang? count. Dan saya kira Kemana yang saksi namanya kalian quick itu count yang di ataupun TPS real itu? count Apa nggak bisa tidak akan melapor? pernah beda jauh dengan Banyak hasil cerita akhirnya kalian, nanti di cerita. KPU. Oke sahabat, tidak perlu berlama-lama, ini ada video beberapa gara-gara baru netizen dipagerin gue mau ngomel yang sama saya lu sematkan di yang awal cuma tadi beda itu, capres doang tapi bisa memberikan menghina tohokannya orang lain. terhadap Anies Dengerin, Baswedan. lu sumbu Ya kompor sungguh yang luar ngomong biasa, begini, memang emak-emak orang yang Dev beragama Power, pasti Nah, pilih itu Anies, lebih orang tepatnya yang pintar kira-kira begitu. pasti pilih Anies, Para emak-emak orang yang ini sayang kiai yang ulama merasa Habib pasti terusik pilih Anies, dengan pernyataan orang-orang Anies hebat Baswedan berwibawa ataupun para pasti pendukung pilih Anies Anies, Baswedan orang yang begitu waras pasti keblinger pilih Anies. merasa dicurangi, emak-emak ini yang bereaksi racun. keras dan kita dengar Lu sendiri seperti pikir apa pernyataan yang mereka. pilih capres lain Anies itu orang gila? Lo pikir orang yang pilih capres lain Pak Anies itu bodoh? Lo pikir orang yang pilih capres lain Pak Anies itu nggak punya agama, nggak tahu agama, akhlaknya buruk? Nah, Lo dia, pikir yang pilih capres lain Pak Anies itu nggak sayang Habib ulama kiai? gitu. Keong racun. Lu aja yang pilih Pak Anies belum tentu agama lu lebih bener dari gue, dari orang-orang lain. Belum tentu lu lebih pinter dari gue, dari orang-orang lain.
Belum tentu akhlak lo lebih bagus daripada orang lain yang pilih selain Anies. Belum tentu lebih berwibawa lu keong racun. Jadi nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa-bawa akhlak orang, nggak usah ngukur kecintaan kita sama para ulama, kiai, habib, ustadz cuma gara-gara beda capres. Lu yang nggak punya etika, bawa-bawa agama diukur, bawa-bawa akhlak orang diukur, bawa-bawa kepintaran orang diukur, kewarasan orang diukur. Lu aja ukur kepintaran lu sendiri, agama lu sendiri, akhlak lu sendiri. Ya, Udah Bu, pantas ya. belum ngomong Nanti begitu. diukur. Kayak ngeracun, gue sedot ubun-ubunan lu. Kesel bikin mak gue, ngilu gigi gue gara-gara ngomong sama lu. Jangan disedot. Kok nggak mati-mati. Kalau gue pilih Pak Wowo, ngape? Urusan lu ngape? Gue suka yang gemoy-gemoy. Ngapa lu? Gue suka Pak Prabowo. Ngapa lu? Itulah bahayanya netizen ya, apalagi kalau mak-mak yang memang betul-betul mendukung capresnya dengan sangat rasional. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dengan tuduhannya bahwa ada indikasi rekayasa, sekalipun beliau juga ini pintar karena menggunakan kata-kata indikasi, ini sesungguhnya sama saja kalau melemahkan legitimasi terhadap pemerintah. Karena bagaimanapun juga bahwa betul KPU yang menjadi penyelenggara, tetapi giringan-giringan opini di media sosial sampai hari ini yang dianggap berlaku curang itu adalah pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi. Sehingga memang kalau hal ini terus-terusan terjadi, maka ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan sekali lagi, saya sangat berharap sebenarnya agar masyarakat jangan terbawa arus, jangan tergiring opini ya oleh mereka-mereka yang tidak mau menerima kekalahan. Karena bagaimanapun juga Pilpres ini sudah selesai dan tuduhan-tuduhan kecurangan sebagaimana yang disampaikan oleh Capres Anies Baswedan ataupun pasangannya dan Pak Ganjar Pranowo ini hanya merupakan bentuk ketidakmampuan beliau berdua menerima kenyataan bahwa dia kalah. Saya kira itulah yang saya sampaikan, sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.